to present our moderator. Then I will leave it to the moderator to lead the presentation. Thanks to either of us for choosing me to be a moderator on this occasion. Allow me to introduce my team. My name is Winda Sari as moderator, Nida Uljihad as leader of group, Tiko Takolain as editor, Husnul Khatimah as secretary, Aisyah Fi Ahliha as member. So the title of our group is Pattern of Organization, Cause and Effects. Here is the table of content that we will discuss tonight. First, about a seconds definition, there's function and purpose for six networks. 5, strategy and example, and the last is conclusion. Let's move to the first presentation will deliver by our Nida Uljihad. Time is yours. Next. Okay, thanks to the moderator. Now I will explain the definition of pattern of organization. Pattern of organization show the relationship between supporting details in paragraph, essays, and chapters. The organization of the supporting details helps you to understand how enable things and helps you remember what you need. Pola organisasi menunjukkan hubungan antara detail pendukung dalam paragraf, esai, dan bab. Pengaturan detail pendukung membantu seseorang untuk memahami cara berpikir seorang penulis dan membantu untuk mengingat apa yang telah kita baca. Apa yang telah kamu baca. A cause is why something happened. The effect is what happened. Penyebab adalah mengapa sesuatu terjadi dan efeknya adalah apa yang terjadi. This pattern is found very often in history books, science texts, and novels. Pola ini sangat sering ditemukan dalam buku-buku sejarah, teks sains, dan novel. Cause and effects shows causal relationship between events. Sebab dan akibat menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa. Author often use this organization to accept and explain arguments about how things and how they got that way. Penulis sering menggunakan organisasi ini untuk menegaskan dan menjelaskan argumen tentang bagaimana sesuatu dan bagaimana mereka menjadi seperti itu. Okay, that's why I present. I'll turn to the moderator. Thanks to our brother Nida Uljihad. The next presentation will be delivered by Sister Aisyah Fi Ahliha. Time is yours. Thanks to the moderator for giving me the opportunity to present the second material, which is about the function and purpose of cause and effect. Next. Function of cause and effect is to find out information about causal relationship in a text, and purpose of cause and effect is to explain the reason why something happened and explain the effect of something. Jadi, fungsi dari sebab akibat atau cause and effect adalah untuk mengetahui informasi tentang hubungan sebab akibat dalam sebuah teks. Dan tujuan dari sebab akibat atau cause and effect adalah untuk menjelaskan alasan mengapa sesuatu terjadi dan menjelaskan efek dari
sesuatu. Jadi paragraf yang disusun sebagai sebab akibat itu menjelaskan alasan mengapa sesuatu itu terjadi dan menjelaskan akibat dari kejadian tersebut. Maybe that's all I can present. I will give it to the moderator. Thanks to our sister Aisyah Fi'aliha. The next presentation will deliver by our sister Tiko Fakolain. Time is yours. Okay, thank you. Next. Okay, so this is the signal words for cause. They are because artinya karena, causes artinya menyebabkan, creates artinya menciptakan, due to artinya karena, for this reason artinya untuk alasan ini, if this jika ini, then kemudian, leads to menyebabkan, on account of karena, produces menghasilkan, since karena, and this atau ini. Next, the signal words for effect. There are as a result, resulted, affected, effect, consequently. The meaning is similar. Artinya itu akibat atau akibatnya. And then hence itu artinya karenanya. In effect, resulting itu artinya juga akibat. Since itu artinya karena. Therefore artinya oleh karena itu. And the last is thus artinya dengan demikian. I think that's it for me. I give it back to moderator. Thanks to our sister Tiko Fakolain. The next presentation will deliver by our sister Husnul Fatimah. Time is yours. Okay, thanks to the moderators. So I will explain the example text of cause and effect. Many people think that they can get sick by going into cool weather improperly dressed. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan sakit jika berpergian di cuaca dingin dengan pakaian yang tidak pantas. However, illness are not caused by temperature; they are caused by germs. Namun, penyakit tidak disebabkan oleh suhu, tapi disebabkan oleh kuman. So while shivering outside in the cold probably won't strengthen your immune system. Jadi meskipun menggigil di luar dalam cuaca dingin mungkin tidak akan memperkuat sistem kekebalan Anda. You're more likely to contract an illness indoors because you will have a greater exposure to germs. Anda mungkin tertular penyakit di dalam ruangan karena Anda akan lebih mudah terpapar kuman. In the above example, the paragraph explained how germs cause illnesses. The germs are the cause in the paragraph and the illness is the effect. Jadi di paragraf ini dijelaskan bahwa kuman adalah penyebab dari penyakit. Kuman adalah penyebabnya dan illness adalah akibatnya atau efeknya. Contoh kedua, a young child untreated ear infection can lead to serious consequence. The infection can do permanent to a child hearing ability. Infeksi telinga anak kecil yang tidak diobati dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kemampuan pendengaran anak. Perhaps the least known consequence of untreated ear infection involves language development. Mungkin konsekuensi yang paling tidak sesuai
yang paling tidak diketahui dari infeksi telinga yang tidak diobati melibatkan perkembangan bahasa. Language learning depends on good hearing. Pembelajaran bahasa tergantung pada pendengaran yang baik. Children with frequent or untreated ear infection cannot hear well. Anak-anak dengan infeksi telinga yang sering atau tidak diobati tidak dapat mendengar dengan baik. The result is a delay in their ability to speak and use language effectively. Hasilnya adalah keterlambatan dalam kemampuan mereka untuk berbicara menggunakan bahasa secara efektif. Jadi di dalam paragraf ini dijelaskan bahwa penyebabnya adalah infeksi telinga yang tidak diobati dapat menyebabkan keterlambatan pada kemampuan anak-anak dalam berbicara karena dalam belajar bahasa pendengaran yang baik adalah tergantung pada pendengaran yang baik. Jadi cause dalam paragraf ini adalah untreated ear infection, and then effect adalah delay in their ability. Oke, let's move. Mari kita berpindah ke project group. Bagi teman-teman yang bisa menemukan efek dan cause, please raise your hand. Kepada Najwa Umuria dipersilakan. Lack of medical care. Thank you.
pada Tendrian Kamaliana, time is yours. I think it's because poor quality of food and dirty drinking water, which carries diseases. Okay, thank you. Kepada Nur Aprilia, time is yours. Children before take one. Okay, thanks guys. Jadi dalam paragraf ini adalah lack of medical care. Jadi one reason for this is the lack of medical care and medicine. Jadi karena kekurangannya obat-obatan dan alat peralatan medis, akhirnya banyak anak-anak meninggal karena penyakit yang tidak dapat dicegah. Yang kedua, quality food. Seringkali makanan tidak segar atau tidak bersih yang dapat membuat anak-anak sakit. Yang ketiga, dirty drinking water which carries disease. Jadi karena kekurangannya air kotor juga membunuh banyak anak setiap tahunnya. Karena kekurangan air, orang sering terpaksa minum air dari sungai dan danau atau danau yang kotor. Terus efek dari penyebabnya adalah children die before age 1. In some poorer countries, over 20% of the children die first year of life. Di beberapa negara yang lebih miskin, lebih dari 20% anak meninggal pada tahun pertama dari kehidupan mereka. Okay, I return to the moderator. Thanks to our sister Husnul Fatimah. The next conclusion. Next. We will finally we come to the conclusion part. So the conclusion on this occasion is cause and effect is a pattern of organization, gives reasons why something happened or explains the result of an action. This paragraph can be ordered as a cause and effects or as effects and then cause. Jadi kesimpulannya itu sebab dan akibat adalah organisasi yang memberi alasan mengapa terjadi sesuatu atau menjelaskan hasil dari suatu tindakan. Paragraf ini dapat juga sebagai sebab dan akibat atau sebagai akibat dan kemudian penyebab.
Okay, let's move on to question and answer session. If you want to ask, please raise your hand and say your name. Jadi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada Nurdia Ulhak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya itu, apakah dalam suatu paragraf atau teks, esai dan sebagainya, apakah bisa kalau misalnya efeknya dulu baru kesnya? Dari dampaknya dulu yang diceritakan, kemudian karena peristiwanya. Sekian dan terima kasih. Ya, kepada saudari Al-Mutmainnah dipersilahkan. Oke, baik. Saya Al-Mutmainnah. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok terakhir ini karena pemaparan materi yang sangat bagus. Pertanyaan saya, bagaimana strategi untuk mendapatkan cause and effect ini dalam suatu paragraf atau dalam satu cerita? Apa strateginya? Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kepada saudari Suci dipersilahkan. Oke, baik. Saya Suci Zahwa Ramadhani. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, apakah dalam sebuah paragraf cause and effect hanya terdiri dari satu saja atau bisa lebih dari satu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kepada saudari Syafina Khalik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Safina Alik and thanks for the opportunity. So the question dikatakan tadi, cause and effect biasa ditemukan pada buku sejarah, teks sains, dan novel-novel. Mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saudari Tenrianta dan kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya Tenriangka Maligana. Saya ingin bertanya karena tadi disebutkan signal word untuk penyebabnya itu ada because dan since yang maknanya sama-sama karena. Apakah bisa dijelaskan perbedaan dari keduanya? Terima kasih. Ya, sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, mungkin kami bisa diberikan waktu 3 menit untuk berdiskusi. Hai.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tendriangka. Basically, both can replace each other. However, pada dasarnya keduanya bisa saling menggantikan, namun because lebih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, since lebih sering digunakan dalam situasi lebih formal dibandingkan because. Because itu lebih fokus pada alasan atau cause, sedangkan science lebih fokus pada hasil atau effect. Bagaimana saudari Tendriangka? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ulhak. Pertanyaannya yaitu, apakah kaos bisa duluan, kemudian efeknya itu kemudian efeknya itu terakhir. Jadi jawabannya yaitu bisa efek dulu baru kaos. Begitupun sebaliknya. Bagaimana saudari penanya? Jadi jawabannya itu, dari kesimpulannya itu bisa jadi saling baku tukar-tukar. Ya, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Al-Mutmainnah. Pertanyaannya yaitu metode apa yang paling cepat untuk menemukan cause and effect dalam sebuah teks? The answer is, as a good reader, you can use scanning or skimming strategies. And remember 2 points. The first, to find a cause. To find a cause, ask why did this happen? The second, to find an effect, ask what happened. Simply, cause is a reason and effect is a result. Artinya itu, sebagai pembaca yang baik, kita bisa menggunakan metode scanning dan skimming. Dan ingat 2 poin, yaitu untuk menemukan sebab, tanyakan kenapa ini terjadi. Yang kedua, untuk menemukan akibat, tanyakan apa yang terjadi. Simpelnya itu, cause itu alasan dan akibat itu hasil. Baik, Saudari Al-Mutmainnah, apakah jawabannya diterima? Terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus. Saya menerima. Terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sakina. Pertanyaan tentang contoh cause effect dalam buku sejarah, teks sains, dan novel. For example, in history books, because of the efforts of the Indonesian people, Indonesia was able to achieve independence. Contoh pada buku sejarah, karena usaha rakyat Indonesia, Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Example in science text, and earthquakes on the ocean floor cause tsunami. Gempa bumi di dasar laut menyebabkan terjadinya tsunami. Example in novel, because of her good behavior, the man fell in love with the woman. Contoh pada novel, karena perilakunya yang baik, laki-laki itu jatuh cinta pada wanita tersebut. Dan masih banyak contoh lain. Pada Saudara Sakina, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Thanks for the answer. Diterima. Okay, inshallah, I will answer the last question by Suci Zahwa Ramadhani. Jadi, apakah dalam sebuah paragraf itu hanya satu cause atau hanya satu efek saja? Jadi, the answer is no, because it could be several cause or several effect.
Jadi bisa saja ada beberapa penyebab dan bisa saja juga ada beberapa akibat. Jadi tidak hanya mentok satu. This is a very nice question because pertanyaan ini jawabannya itu ada di buku Morning Power. Silakan dibuka, Saudari Suci Zahwa Ramadhani. Yes, yes. If I'm not mistaken itu ada di page 121, halaman 121. Have you opened your book? Yes. Okay, jadi in many situations, there is not just a single cause and a single effect. For example, in 1992, Hurricane Iniki hit the Hawaiian island of Kauai. As a result, all telephone lines were out of order. The airport was closed and thousands of homes were damaged. Hotels were washed away and tourist holidays were ruined. Many Kauaians lost their jobs. Jadi kausnya di sini itu hanya satu, yaitu pada tahun 1992 badai Iniki menghantam pulau Kauai di Hawaiian, dan hasilnya itu all telephone line were out of order. Jadi semua saluran telepon itu terputus, bandara jadi tutup, ribuan rumah itu rusak, hotel jadi hanyut, dan liburan para turis itu terganggu. Terus kalau untuk contoh dari kalau untuk contoh for several cause itu the frozen yogurt company closed its shop and in the center of town. Jadi perusahaan yogurt menutup tokonya di pusat kota. Itu adalah efeknya. And then akibatnya itu ada ekonomi yang memburuk. The poor economy mean fewer customers. Jadi pembeli juga jadi sedikit dan higher price for supplies. Harga bahan baku menjadi naik dan juga bills for electricity and water seem to go up every month. Jadi bill listrik dan air itu naik setiap bulannya. Mungkin that's for me. Apakah jawabannya diterima? Terima kasih, jawabannya diterima. Okay, so that's it for me. I give it back to moderator. Maybe just inform us about our presentation. Sorry if there are mistakes. The last I want to say thanks. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Yeah, thank you very much for the presentation of the 9 group. Yeah, you have discussed about cause effect pattern. Tadi ada satu pertanyaan yang saya belum ini. Tadi dari Diaul Haq mungkin ya. Diaul Haq tadi pertanyaannya apa ya? Malu Kak. Yes, ma'am. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan saya tadi, ma'am. Because I heard at the last sentence you say, oh bisa dibolak-balik ya. Sorry, I didn't catch you well at the time, so maybe I can fix it. Apa tuh tadi pertanyaannya? Halo?
Jadi pertanyaannya Ulhak Bu, apakah dalam suatu teks hanya berlaku cause-nya duluan, terus efeknya, atau bisa efeknya duluan baru cause-nya Ibu? Begitu. Ini kurang kedengaran. Bisa diulang? Sorry. Jadi pertanyaannya Ulhak itu Ibu, apakah dalam suatu teks hanya berlaku cause-nya atau bisa duluan efeknya baru cause-nya, begitu Ibu? Oh ya, oke. So the answer is bisa tadi dibolak-balik ya tadi kesimpulannya dia Ulhak. Karena itu yang tadi saya dengar, maaf. Ya, jadi cause effect-nya itu cause-nya itu bisa di awal atau juga bisa di akhir, bisa juga efeknya di awal ada juga bisa efeknya terakhir. Tadi sudah ada beberapa contoh yang ditampilkan oleh kelompok 9 dan juga sinyal-sinyal words yang sudah sinyal words yang sudah ditampilkan ya. Mungkin kita bahas ya 10 menit soal dulu, sorry.